Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan memperagakan teknik menyusui yang betul. Jadi ada dua teknik menyusui. Yang pertama adalah posisi, yang kedua adalah perlekatan. Kalau posisi adalah bagaimana tubuh bayi kepada tubuh ibu, sedangkan perlekatan bagaimana mulut bayi terhadap payudara dari ibu. Nah, untuk yang pertama, pada umumnya posisi menyusui bisa bermacam-macam, dari yang seperti ini, kemudian ada juga yang posisi berikutnya itu begini menyusuinya, dipegang, kemudian yang tangannya ini adalah memegang payudara seperti ini. Kemudian ada juga yang posisinya dari belakang begini, kita sambil rebahan. Nah, ini bisa untuk menyusui dua bayi kembar, football position begini, ataupun juga bisa dengan sambil tiduran. Kalau tiduran, kita bisa sambil tidur di bed, kemudian bisa di bayi ada di sebelah sisi ibu. Prinsipnya pada menyusui itu, prinsip dasar menyusui adalah bayi itu kepalanya ada di lengan ibu, kemudian sepertiga lengan, kemudian dia harus sejajar. Jadi kepala bayi bukan hanya kepalanya yang menghadap ke ibu, kemudian badannya menghadap ke depan begini, tetapi harus seperti ini. Jadi dada bayi menempel ke dada ibu, itu adalah posisi dasarnya. Kemudian membentuk satu garis yang lurus seperti ini. Nah, ini adalah garis yang lurus antara kepala dan juga badan bayi. Nah, nempel begini, kemudian dagunya menempel ke payudara ibu. Seperti ini adalah posisi untuk menyusui yang betul pada bayi-bayi yang muda. Kalau pada bayi yang sudah umurnya 4 bulan ke atas, biasanya dia sudah cukup besar dan sudah cukup pintar menyusu. Itu tidak perlu harus inline seperti ini, tidak apa-apa. Karena dia sudah mulai bergerak aktif juga saat menyusu. Tapi kalau pada bayi muda, pada usia 2 minggu pertama setelah melahirkan, kita harus memberitahu ibu dan mengajarkan menyusui yang betul adalah posisinya garis lurus antara kepala dan bayi. Kemudian pada saat menyusu ibu bisa bersandar, kakinya menapa. Kalau misalnya terlalu tinggi kursinya, bisa dengan penopang kursi kecil yang menopang kakinya. Posisi menyusui ibu bisa bersandar ke punggung, kemudian bisa diberikan bantal di bagian bawah begini. Jadi posisi yang benar-benar nyaman untuk menyusui. Seperti itu. Tidak boleh terlalu tinggi juga. Ini juga kepalanya tidak boleh terlalu tinggi karena tidak nyaman sekali. Dan tidak boleh badannya yang menghadap ke atas, kepalanya saja yang menghadap ke payudara ibu, itu tidak boleh. Seperti itu. Jadi yang betul adalah inline, satu garis antara kepala dan badan. Itu adalah yang posisi. Yang berikutnya adalah perlekatan. Perlekatan adalah bagaimana mulut bayi ke payudara ibu. Jadi diupayakan ketika menyusui itu kita upayakan mulut bayi benar-benar terbuka lebar. Kita bisa sentuhkan di bagian ujung supaya dia membuka mulut yang lebar. Kemudian kita bisa masukkan areola termasuk puting susu ke dalam mulut bayi seperti ini. Nah, pada saat menyusui yang betul itu bagian bawah areola ini harus masuk sebagian bawah areola itu masuk ke mulut bayi, sedangkan bagian atas lebih banyak yang terlihat daripada bagian yang bawah. Jadi begini. Nah, seperti ini. Posisinya nanti akan begini ya, kalau bisa dilihat. Hidung dan juga dahi bayi itu menjauhi payudara seperti itu. Nah, begini nanti posisi yang menyusu. Jadi kalau areola yang sebagian besar yang di bawah masuk ke dalam mulut bayi, maka yang atas, areola yang atas akan lebih tampak. Jadi yang bayi itu akan menjauhi payudara ibu, sedangkan bagian dagunya dia akan menempel ke payudara ibu. Seperti itu adalah perlekatan yang betul. Dan menyusunya tidak hanya ke puting saja, tetapi ke areola. Kalau hanya menyusu ke puting tidak efektif dan bisa menyebabkan lecet atau luka. Sedangkan menyusu ke areola dengan kulit yang lebih tebal, maka menyusunya akan lebih efektif. Karena ASI itu berkumpul di bagian seperti ini ya. Nah, ini ASI itu berkumpul, ini adalah tempat produksi ASI, dan ini ada saluran ASI.
Dan ini adalah bagian dari areola. ASI itu akan berkumpul di sini. Di puting tidak ada pengumpulan ASI karena dia hanya berisi saluran pengeluaran ASI. Jadi kalau hanya putingnya saja nggak efektif, maka sebaiknya mulut bayi itu berada di areola karena dia bisa memompa seperti ini. Ketika menyusu kan seperti memompa ya, jadi ASI-ASI yang berkumpul di saluran ASI bisa keluar. Seperti itu prinsipnya menyusui. Saya harapkan kalian bisa memahami dengan baik. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya ke kami, ke dosen pembimbing ataupun ke fasilitator setiap kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan mempraktekkan pemijatan oksitosin. Jadi tujuan dari pemijatan oksitosin ini adalah membantu ibu untuk melancarkan menyusui, melancarkan ASI-nya. Karena biasanya keluhannya ASI-nya banyak tetapi tidak bisa keluar dengan lancar. Nah, ini hanya supporting saja. Yang utama tetap ibu harus melakukan teknik menyusui yang betul dan juga semangat untuk menyusuinya. Nah, pemijatan oksitosin kita bisa lakukan, alatnya cukup sederhana. Untuk perawatannya kita bisa gunakan bantal, kemudian minyak baby oil seperti itu juga bisa, atau bisa menggunakan lotion yang dimiliki oleh ibu. Nah, kita bisa minta ibu untuk membuka pakaiannya terlebih dahulu, dibuka semuanya, ditinggalkan beranya juga dibuka, diminta ibu untuk duduk, kemudian minta ibu untuk meletakkan tangannya bersandar ke depan, ke meja ataupun ke bed, seperti itu. Ibu silakan. Nah, pemijatan oksitosin kita bisa, ini kan diumpamakan tidak ada bajunya sama sekali. Nah, kita bisa raba mulai dari tulang cervicalnya ini sampai ke sebenarnya cukup sampai dengan ke T10 atau torakal 10, yang mudahnya ya sampai ke batas ya separuh dari punggungnya ya, atau batas bra pemasangan dari bra. Kalau dilanjutkan ke bawah boleh nggak? Boleh saja, itu untuk menimbulkan rasa nyaman. Tetapi untuk menyusui umumnya hanya sampai ke sini saja, ke separuh dari punggung. Nah, caranya kita bisa berikan lotionnya, kita bisa berikan lotion ke bagian punggung. Nah, setelah itu pemijatannya adalah dari, ini kan bisa diraba tulang punggung ya, bisa diraba vertebrenya. Nah, ini kita lakukan pemijatan dengan cara penekanan, karena ini menggunakan teknik acupressure juga. Ini misalnya tulang vertebranya, maka kita lakukan pemijatan di kanan dan di kirinya. Bukan di bagian tulangnya rusuk kanan dan kiri, tapi di antara tulang rusuk, jadi yang kosong-kosong seperti itu. Kita lakukan pemijatannya adalah dengan cara memutar seperti ini. Dilakukan 2 sampai dengan 3 menit. Bisa berulang kali ke atas dan ke bawah. Seperti ini. Nah, sebelumnya kita bisa juga menanyakan ke ibu menyusunya seperti apa juga. Kita bisa perah payudaranya juga untuk melihat produksi ASI. Nah, ini kita bisa lakukan dengan penekanan di bagian jempol di kanan dan kiri. Kalau misalnya ibunya gemuk seperti apa? Kita bisa gunakan ruas-ruas jari ini untuk melakukan penekanan seperti ini. Kalau pasiennya gemuk. Tapi kalau cukup kurus, nah ya dengan begini. Nah, ini diputar keluar seperti ini. Nah, ini bisa ke atas ke bawah bolak-balik seperti itu, nggak apa-apa. Bisa dilakukan selama 2 sampai dengan 3 menit. Nah, begini ini bisa dilakukan kapanpun ibu mau, sebelum menyusui ataupun setelah menyusui, pagi, siang, sore, malam, itu boleh dilakukan. Seperti ini. Siapa yang sebaiknya melakukan adalah suami, seperti itu. Suami ataupun keluarga terdekat, karena dengan pemijatan itu merangsang hormon oksitosin untuk keluar, ibunya happy, sehingga ASINya akan lebih lancar, produksi ASINya akan lebih banyak. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.